Semangat pagi Seroja. Pagi. Yes. Oke, teman-teman semua, hari ini tim Seroja ya kita review untuk kegiatan yang hari kedua ini kita akan mereview 3 kegiatan atau 4 kegiatan ya. Yang pertama adalah mungkin bisa ceritakan perlakuan terhadap bibit yang sudah tumbuh ketika mau ditanam tuh apa saja yang mesti dijaga ya. Mungkin bawanya atau mungkin cara nyabutnya ya, cara nanamnya supaya benar-benar bagus. Yang kedua ya kemudian pemasangan irigasi tetes, kemudian yang ketiga adalah pembuatan kompos, nanam juga ya, dan sekaligus juga perawatan yang kemarin persemaian. Tiap pagi sore kudu disemprot dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya absen dulu nih ya. Tim Seroja ini jumlahnya 17 betul? 17 sama ketuanya. Sama ketuanya. Ini hadir semua tadi? Mudah-mudahan. Ada yang bolos gak? Enggak. Ya, khawatirnya bolos jauh gitu ya. Udah kenal semua belum sama anggotanya? Udah kenal semua Pak? Iya oke. Berarti lengkap ya hari ini ya. Oke Pak. Oke Pak Yamin, Haris Yamin ya, boleh diceritakan kegiatan hari ini monggo ya. Baik. Tujuannya supaya Bapak Ibu semua memahami kegiatan hari ini dan bisa menyampaikan ya. Nah, dengan menyampaikan sebenarnya mengingat. Boleh dipegang aja boleh nggak apa-apa. Ya, yang agak dekat. Hari ini ya grup Seroja itu melakukan secara garis besarnya 4 ya. Ya, oke. Itu yang satu penanaman, terus irigasi tetes ya. Ya. 3 itu pembuatan kompos, dan yang keempat penyiraman persemaian ya. Oke. Yang pertama itu penanaman. Kita tadi ngambil 2 tray dari tempat penyemaian. Iya. Itu kita bawa dengan hati-hati karena tempatnya jalan tur ya. Nah, terus bagusnya kita tuh sayang ke tanaman itu karena ini cikal bakal. Ya, awalnya biji. Nah, setelah dibawa ya, itu kalau misalkan tanahnya itu masih keras lah ya, nggak begitu basah, kita dibasahin ya. Tujuannya untuk nggak megar itu si tanahnya ya. Lepasnya biar gampang. Benar, ngelepasnya biar gampang. Nyongkelnya itu kita bikin pakai dari bambu tuh, agak diruncingkan ya. Terus dicongkel dari pinggirnya, di pinggirnya diangkat. Nah, dipindahkan ke yang gas galon ya. Di media tanamnya gas galon. Kalau yang tadi tanamannya cabai, itu cukup satu di tengah. Alasannya kan itu nanti pohonnya besar tuh. Iya, betul. Ya. Itu kita tadi nanam ke tempat yang galon sama yang polybag. Yang galon ada 20, yang polybag ada 24. Itu secara garis besar. Alhamdulillah kita semua mencoba ya supaya pulang dari sini bisa ya untuk melakukan apa yang kita dapat dari BSM. Selanjutnya itu irigasi tetes ya. Irigasi tetes itu sebentar. Perlengkapannya ada selang atau pipa yang besar itu yang 7 mm dan yang kecil itu yang 5 mm. Terus ada juga ini nih. Ini 2 fungsi nih buat ngegedein ini ya pipa-pipa yang kecil ya. Setelah dibakar. Kalau untuk buat biar lebih gede ditusuk, dibiarkan biar bukan longgar, biar ngepas. Nah, juga yang diperlukan itu ini teh untuk sambungan ya. Itu ke masing-masing polybag. Itu kita lakukan dengan hati-hati. Kenapa? Khawatirnya kita pastikan jangan sampai bocor. Ya. Selanjutnya pembuatan kompos ya. Digali tanahnya itu dengan kedalaman 10 sampai 15 cm. Terus dikasih ranting-ranting tuh. Tujuannya supaya si airnya itu ke bawah. Langsung mudah. Ya, langsung kering. Ya, kita taruh itu daun-daun kering. Ya. Terus setelah daun-daun kering, tanah, itu 1 lapis ya daun-daun kering. Tanah atau humus. Humus bambu lebih bagus ya. Terus setelah humus bambu, di atasnya itu dedak. Nah, setelah dedak disiram, tujuannya supaya lembab. Berikutnya di atas dedak kembali tuh daun ya. Daun, terus tanah, dedak, siram. Daun, tanah, dedak, siram. Begitu seterusnya. Ya. Nah, untuk yang terakhir itu
penyiraman ya. Dari yang penyembelihan yang di hari kemarin itu dilakukan bagusnya tiap pagi sampai sore. Sama sore ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan atau yang menanyakan sesuatu yang belum dipahami dari kegiatan hari ini? Ada? Silakan. Masuk TV ini. Monggo, silakan yang mau nanyakan. Sudah lengkap? Wah, gitu ya, jelas. Kalau untuk SOP, lebih jelasnya SOP terkait pembuatan kompos tuh lebih banyak apakah harus menggunakan daun-daun yang lainnya atau boleh media yang lain? Misalkan dicampur sama kotoran gitu pembuatan kompos, apakah bisa? Terus untuk urutan-urutannya itu apakah sudah sesuai SOP kayak gini, Pak? Ya. Cara siramnya apakah pakai yang kayak nyiram untuk penyemayan atau digerujuk gitu? Oke. Terus Bapak tanya apa, Pak? Kalau yang di daerah-daerah kan ada padi, saya yang di Jakarta kan nyari dedak harus pulang ke Pemalang dulu. Kalau nggak ada dedak pakai apa? Oke, baik. Ya begini teman-temannya, untuk pembuatan kompos ini kan kita olah ketika tujuannya untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lahan Bapak Ibu semuanya. Oke, bisa dipahami ya? Contoh gini, teman-teman nih, ini kan jadinya lama, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Nah kalau jenengan buka lahan katakan 1 hektar ya kan, berarti kan dibabat dulu kan. Nah daripada dibuang kan dimanfaatkan. Nah cara memanfaatkannya, kalau bisa tiap hari bisa panen gimana caranya? Gampang. Kalau ini jadinya 30 hari, buat aja 3 bulan, berarti kan 3 bulan itu 90 hari. Berarti tiap hari bikin 1. Ya kan, hari ini bikin 1, besok bikin lagi, walaupun jaraknya agak jauhan gitu, ya kan, memutari lahan. Sehingga tujuannya apa? Ketika hari ke 90 bikin, hari pertama ini sudah jadi, bisa dimanfaatkan. Tujuannya ingat pertama, memanfaatkan apa yang ada di situ. Tujuannya daripada dibakar, kita manfaatkan untuk dikembalikan lagi ke lahan itu. Memang tujuannya kasih ranting dulu, kecuali kalau di situ sudah ada kandang ayam segala macam boleh ditambahkan. Prinsip pembuatan pupuk itu makin banyak ragamnya makin bagus, sama dengan pakan gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya pakai yang ada aja, adanya ranting, adanya daun, adanya rumput-rumput, pakai itu aja. Kalau mau ditambahin dengan kohe, ayam, sapi, kambing, boleh silahkan, itu teknis. Tapi kalau belum ada, pakai yang seperti ini juga tidak masalah gitu ya. Kan tujuannya ketika kita buka lahan, tidak punya pupuk, tidak punya modal, adanya rumput saja dengan ranting-ranting kering dan yang lainnya, itu bisa dimanfaatkan. Bisa dipahami ya? Kohe itu gimana, Pak? Di tempat saya soal kotoran sapi itu melimpah, Pak. Jadi sebelum tanah, kasih sohei dulu. Oh, sebelum tanah. Nah, kami kemudian kasih tanah, baru kasih dedak. Nah, untuk gantinya dedak, Bah, kalau dedaknya tidak ada, bisa pakai air cucian beras. Makanya mengumpulkan air cucian beras itu manfaatnya banyak. Kalau nggak ada air cucian beras sama sekali, ambil aja humus bambu. Iya kan? Yang sudah ada bakterinya. Karena tujuan pemberian daripada dedak ini aja untuk makanan bakteri. Supaya bakterinya mudah berkembang, proses fermentasinya lebih cepat. Karena yang bekerjanya semangat, ada makanannya kan gitu kan. Bisa dipahami ya? Jadi bisa diganti dengan air cucian beras, bisa atau diganti humus bambu yang sudah jadi. Kalau enggak, jangan punya kandang tapi jauh dengan lahan, ambil aja kotoran-kotoran yang sudah kering. Ya kan? Yang sudah jadi bubuk, kotoran sapi, kotoran kambing, bisa ditabur di atasnya. Sebagai media dekomposurnya lah kita nyebutnya begitu ya. Nah tapi bagusan mana jauh usah diperbandingkan, adanya apa gitu ya. Yang bagus ya yang produk yang sudah jadi kan gitu kan, yang sudah diisolasi dan sebagainya. Monggo Pak, monggo tanyakan. Kalau misalnya dengan kohe, kalau misalnya ditambah dengan kohe, apakah prosesnya lebih cepat apa enggak? Kalau ini kan namanya kompos semula jadi. Semula jadi itu artinya tidak ada perlakuan khusus kayak kita bikin POC ya kan. Ini memang alam yang membuat. Karena hujan boleh masuk ke situ gitu kan. Panas juga kena. Iya. Kalau ada makin banyak campurannya dan ada kohenya, itu biasanya lebih cepat jadinya, Pak. Lebih cepat jadinya. Iya. Ya kebiasaannya 3 bulan atau 4 bulan ini bisa berkurang dari itu ya. Nah, tergantung masalahnya suhu dan sebagainya berpengaruh tiap daerah itu. Kohe baru boleh, kohe yang sudah jadi boleh, terserah ya. Ini bebas kalau ini mah cap ngaurisasi lah.
Enggak juga, iya. Tapi kalau pas ada kelihatan kering, kan lama kalau kering. Nah, dibasahin lagi. Siapkan aja di situ sebelahnya kayak itu, katakan air cucian beras, ya. Makanya manfaatnya cucian beras banyak sekali. Atau air saringan dari limbah rumah tangga yang Bapak Ibu proses itu. Oke? Untuk 3 bulan atau 100 hari tanda-tandanya udah jadi seperti apa? Oke, ya. Tanda-tanda jadi Bapak Ibu bisa lihat di bawah itu biasanya sudah jadi tanah. Kalau Bapak Ibu keburu pengen make, ya kudu diambil, dibuka dulu, diambil, diayak. Yang tanah sudah jadi diambil, yang belum jadi dimasukkan lagi. Tambahi dengan media yang baru. Gitu aja ya. Ini mah alam yang membuatkan untuk kita masalahnya. Bukan kita yang kayak bikin urea cair, urea padat yang pakai proses kolam segala macam, pakai perlakuan dan sebagainya ya. Ini mah alam yang membuatkan. Apanya? Enggak harus nunggu jadi semua. Kalau udah dilihat yang di bawah sudah ada tanahnya mau dimanfaatkan, nunggu jadi semua boleh, mau diambil dulu juga enggak masalah gitu. Pak, ini kan terbuka nih pakai ram. Nah, kalau seumpama ini pinggirnya dikasih plastik, terus setelah berisi, setelah dikasih macam-macam di situ, terus ditutup pakai atasnya plastik biar hangat tuh Pak. Itu gimana tuh bikinnya? Jadi ininya tertutup plastik nih. Kita bikin putarannya ini dilapis plastik. Setelah selesai naik, tutup lagi kayak pakai plastik. Tadi judulnya ini kompos semula jadi, alam yang membuatkan. Tujuan kita hanya menyiapkan bahannya saja. Kalau mau dibuat rapi begitu, mendingan nanti diproses pakai model urea padat atau cair horti maupun yang urea padatnya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu udah di pertanian nanti prakteknya udah belum kemarin kan? Nah, ketika kemarin bikin urea padat, ya kan, pakai urea padat kan berarti kan yang pakai kohe ayam pedaging dan petelur. Itu sebelum dimasukkan kohe petelur yang terakhir bisa semua daun-daun dan sebagainya bisa dimasukkan dulu di situ. Tapi kalau bisa dicoper dulu, biar mudah hancurnya, ya kan, lebih cepat hancurnya. Nah, seperti yang kami praktekkan dengan Pak Bayu waktu kita di Subang dulu. Itu kan ketika bikin urea padat dan cair, karena banyak melimpahnya tanaman-tanaman yang cepat tumbuh loh ya. Tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, ya bukan dari hewani gitu kan, itu bisa dimanfaatkan di situ Mas. Itu prosesnya lebih cepat mana Pak? Ini terbuka kayak gini, ada yang cara sederhana kita. Kayak cepatan itu kan cuma 14 hari udah bisa dipakai. Yang perlakuan kemarin. Kita bisa pakai plastik terpal langsung ditutup atau plastik biasa tuh. Iya, kita belum pernah mempraktekkan seperti itu. Kalau di lapangan kita biarkan begini saja. Kalau mau berkreasi boleh saja ya. Jadi jangan punya penelitian. Oh ternyata mendingan sekalian dikasih plastik dan sebagainya. Kemudian hasilnya lebih cepat. Nanti bisa ceritakan di grupnya di sini. Wah, jadi penemuannya Pak siapa namanya? Iya. Pak Aca. Pak Aca, menurut Pak Aca. Ini kan kalau digini ini kan nggak hangat Pak. Oh silakan. Itu silakan teknis ya. Monggo, itu namanya kreativitas sendiri ya. Oke, jelas bisa dipahami? Oke. Masih semangat ya? Oke, petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk kelompok Seroja silahkan untuk dirapikan dulu alat kerjanya. Bibit-bibitnya yang masih sisa kembalikan lagi ke tempatnya. Pokoknya dirapikan, tanggung jawab ya. Kemudian sisa-sisa itu supaya tidak berceceran ya, dikembalikan lagi ke tempatnya. Catatannya adalah yang pertama mesti hati-hati pada saat melakukan penyambungan. Kadang sebagai petani kita pingin biar cepat, biar apa, tapi nanti timbul masalah di belakang. Ada yang bocor, ada yang mampet, ada yang lain. Ya. Jadi kita lakukan, kemudian juga mungkin sebagai petani kita pragmatis. Udah pasang-pasang saja, kita nggak peduli dia panjang pendek, rapi atau enggak. Nanti menimbulkan masalah di kita berikut-berikutnya. Jadi sebaiknya memang sekalian rapi. Setelah itu dipastikan juga, kalau dalam situasi nyata, kita pastikan kita uji coba. Pada saat nanti dia dilakukan penyiraman, apakah betul menetes semua atau tidak. Karena pada saat prakteknya ada kalanya, ada yang dia mampet atau dia nggak sesuai, atau misalkan dia terlalu kencang karena ukurannya nggak sesuai gitu. Itu untuk praktek kedua, kita siapkan penyiraman. Dengan adanya drip irigasi ini, apalagi kalau nanti dikembangkan menggunakan IoT gitu misalkan, kita bisa menyiram jarak jauh lah istilahnya, itu bisa memudahkan kita bahkan di tempat-tempat yang relatif sukar ditanami. Seperti ini kan tanah berbatu, berbukit, tapi kita masih bisa menanam sayuran menggunakan polybag dengan sistem irigasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, kita melakukan pemanfaatan sampah-sampah daun, ranting, dan lain-lain itu supaya
tempatnya bersih, sekaligus juga bisa memanfaatkan yang tadinya sampah jadi hal yang berguna. Jadi kita membuat dari menggunakan hal yang sederhana, menggunakan kawat yang dijalin dan ditegakkan menggunakan bambu, kemudian dibuatkan dalam bentuk lingkaran. Setelah itu kita menggunakan susunan, paling bawah itu dia ranting, kemudian disusul dengan ditambahkan diralat ya. Jadi sebelum kita lakukan, kita gali dulu tanahnya, kemudian ditancapkan bambu dan disiapkan bagian atau tempatnya, kotaknya, kawatnya. Setelah itu dijalin dan kalau sudah siap, baru kita masukkan ranting di bagian paling bawah, kemudian dimasukkan dengan sampah-sampah daun, ditutup dengan tanah, terakhir ditaburi dengan dedak. Setelah itu disiram. Itu satu lapisan pertama. Lapisan berikutnya dia akan menyesuaikan. Jadi ditaburi dengan daun lagi, kemudian tanah, kemudian dedak, disiram lagi. Begitu seterusnya sampai nanti misalkan dia kondisinya lapuk dan bisa dimanfaatkan. Itu untuk kegiatan ketiga. Dan kegiatan terakhir adalah kita melakukan perawatan benih yang sudah disemai di turai semai. Jadi pagi dan sore kita pastikan supaya dia bisa disemprotkan atau disiram, dibasahi, supaya benih yang dilakukan juga dia bisa hasilnya bagus. Ya. Demikian Pak untuk kegiatan kelompok Kanjeng Tani untuk praktek hari kedua pelatihan pertanian terpadu di BSM. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin ada yang mau nambahkan, silakan. Dan monggo yang mau nambahkan. Pak, monggo. Jarak paling Pegang aja deketin. gitu. Enggak, saya malah bertanya. Oh, bertanya. Iya. Jarak paling efektif, maksud saya ini potongan paling efektif panjang ini ada ukuran nggak dengan hubungan dengan diameter polybag? Ada. Dikurangi berapa? Sesuaikan dengan jarak tanam. Biasanya kalau kita tanam cabai jarak tanamnya berapa? 60. Kalau 60 ya berarti jarak kesininya disesuaikan. 60 kurang 2 cm lah gitu ya Pak ya. Potongannya sudah Ada sambungan. kita memanfaatkan yang sudah ada dulu ya. Tapi teman-teman nanti di lapangan, di tempat masing-masing sesuaikan dengan jarak tanam tanaman-tanaman yang di pohon yang ditanamnya ya. Jadi sesuaikan dengan jarak tanamnya. Jadi nanti potongannya juga bisa disesuaikan gitu. Kalau ini kan kemarin udah potongan-potongan ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Biasanya kalau terlalu rapat nanti pertumbuhannya kurang baik masalahnya. Ya, begitu ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Tanya Pak. Ada teman ngobrol dia Pak, kasihan. Itu Pak kalau dalam pembuatan kompos, Ya. kalau misalnya dedaknya itu wajib atau kalaupun nggak mesti pakai dedak diganti bahan apa Pak? Oke. Pemberian dedak itu untuk membantu proses agar fermentasi kisah ini agak cepat ya. Karena bakteri juga yang kita gerakan ini kan ibarat pasukan. Pasukan ini kalau nggak dikasih makan ya kerjanya aras-arasan. Nah ini minimal dikasih dedak ini ada makanan bakteri sehingga berkembangnya lebih cepat lebih baik. Kalaupun di lahan terbatas jauh tidak bawa dedak dan sebagainya tidak ada, minimal air cucian beras. Ya jadi bawa Bakteri positif Pak. dedak itu makanannya Pak. Jadi kalau istilahnya kalau bakteri itu probiotiknya, kalau ini prebiotiknya, makanannya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada dedak bisa pakai air cucian beras. Jadi menampung air cucian beras, air leri itu sangat manfaat sekali. Disimpan lama juga tidak apa-apa. Jadi ketika bikin ini bisa disiram pakai air cucian beras. Kalaupun tidak ada sama sekali lupa ya carikan humus yang sudah jadi, kompos yang sudah jadi. Apa itu kita cari humus bambu. Iya, masukin karung, taburkan di atasnya dan di bawahnya enggak masalah. Kemudian siap diaplikasikan kira-kira Lama, kalau ini sekitar 3 bulan 4 bulan. Dilihat saja kalau memang kondisinya sudah bawahnya sudah berupa tanah, diambil, disaring, dipisahkan tanahnya diayak, yang sudah jadi diambil, dimanfaatkan, yang belum jadi dimasukkan lagi. Gitu ya. Gitu. Seperti itu. Jelas? Ada lagi tambahannya? Cukup? Kalau bisa sih bawahnya itu kasih pintu Pak. Bawahnya itu kreativitas, silakan ya. Tidak masalah. Jadi dari atas tuh ini kan bawah udah jadi. Udah jauh jadi, tinggal ngambil saja. Boleh, monggo silahkan aja ya. Itu teknis Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh. Ya. Terima kasih Pak KB. Apa kita tidak aduk-aduk lagi atau hanya seperti itu aja sudah jadi atau gimana Pak KB prosesnya? Kita menyebutnya ini kompos semula jadi. Maksudnya semula jadi ini alam yang membuatkan buat kita. Jadi kita hanya menyiapkan tempatnya saja, menyiapkan bahan dan sebagainya, ini alam yang memprosesnya ya. Jadi kan ini kan gak ditutup dan sebagainya, kena sinar matahari, kena hujan, tidak masalah.
Iya, tujuannya supaya apa? Ketika Bapak Ibu mungkin garap lahan 1 hektar katakan gitu ya. Dia kan rumputnya banyak tuh. Nah, itu kan tiap 20 meter mungkin bikin seperti ini. Ya, tiap hari bikin. Bisa nanti panennya kan bergantian nanti. Jadi kalau bikinnya lama, caranya manajemennya kayak nanam rinem kemarin itu, sari tanam sari panen. Kalau ini iya, dari kudu sabar Pak ya. Jadi kalau ini jadinya 3 bulan, berarti 3 bulan kan 90 hari. Berarti bikin 90. Setiap hari panen. Ya kan? Hari pertama masukin penuh, besoknya bikin lagi, masukin lagi penuh, diproses. Nanti udah 3 bulan, ini udah jadi. Masukin lagi. Manajemen pakai proses ya. Iya, semuanya kan ada prosesnya, nggak bisa simsalabim langsung jadi ya. Nggak bisa. Nah gitu. Sabar, Jen. Sabar, kata komandan sabar. Lagu itu sabar. Sabar, ya betul. Kayak jadi bos kayak saya. Oke, jelas nih ya? Oke, tetap semangat ya. Jadi teman-teman nanti dirapikan lagi alat-alat kerjanya, kemudian itu kembalikan lagi ke tempatnya lagi, ya tanggung jawab, kemudian hal-hal yang kurang baik diperbaiki lagi. Saya kira sudah bagus lah untuk tim Kanjeng tadi ini ya, kekompakannya dan sebagainya terus tingkat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih dari saya. Sudah bagus, sudah bagus, sudah dikerjakan. Ya tinggal nanti jarak tanam kan karena menyesuaikan ini masalahnya ya. Ya agak dijarangkan enggak apa-apa ya. Ini kan masih bisa agak ke sana ya. Bisa jarangkan sedikit. Sertanya Pak, kalau sana tuh jauh. Oh, bisa ke sana agak depan ke situ, Pak. Agak jigjag boleh, jigjag boleh. Jigjag. Iya. Semangat pagi tim Abah Tani. Pagi. Yes. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk di kegiatan kita di hari kedua ini. Di pagi hari ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan oleh tim Abah Tani ini, diantaranya ada ya boleh kita katakan 3 dan 4 ya. Nah, yang pertama adalah perlakuan persemaian, kemudian juga adalah penanaman, kemudian pemasangan irigasi dan pembuatan kompos. Ya nanti bisa teman-teman ceritakan ya, oleh ketua ini hal apa yang dipahami. Nanti kalau ada yang kurang boleh teman-teman yang lain anggota menambahkan. Atau mungkin ada yang ingin menanyakan karena belum jelas dan sebagainya. Harapan kami selesai praktek ini teman-teman jelas ya. Ini memang kelihatannya sederhana, tapi ini adalah kita belajar manajemen ya, belajar menata dan sebagainya. Oke, tapi sebelumnya saya absen dulu nih Pak Ketua. Ini tim Abah Tani ini jumlahnya 19 betul? Lebih Pak ternyata Pak. Oh ternyata terlebih. Berapa ternyata? 21 Pak. 21. 22. Hah? 22 ya. 22 ya? Iya. Menetas ya. Dua. Hadir semua dua ini. Ini ngisi sendiri-sendiri Pak. Hadir semua ya? Ya, hadir berarti hadir ya. Khawatirnya ada yang bolos. Iya. Bolos di sana aja gitu. Karena absen awal kan cuma 19 Pak. Sekarang 22 ya. Oke. Oke, silakan Pak Ketua diceritakan untuk kegiatan hari ini. Dipegang aja nih. Agak didekatkan. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan tugas kita. Apa tujuan dari praktek ini tadi? Yaitu kita belajar manajemen. Karena kita sebagai petani kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, terus apa saja yang harus kita persiapkan gitu. Nah, jadi kemarin kita mulai belajar di pembuatan media tanam. Nah, selanjutnya kita penyemaian benih. Nah, berhubung kita benih sudah ada yang disiapkan oleh tim. Jadi kalau kita di rumah itu yang perlu kita siapkan kan dari media tanam. Nah, setelah itu penyemaian. Nah, setelah penyemaian mungkin perawatan di penyemaian itu sendiri, baru kita melakukan penanaman. Untuk penanaman, kalau kita sistem irigasi drip, berarti apa yang harus kita persiapkan? Jadi salah satunya yaitu tadi, ya, selang-selang drip itu tadi harus sudah kita persiapkan. Jadi ketika kita melakukan penanaman, kita sudah siap. Jadi nggak habis nanam baru kita sibuk cari gitu kan. Untuk selanjutnya,
sebelum kita tanam, kita periksa dulu media tanamnya. Kalau seandainya kering, kita basahi dulu. Karena kemarin sudah kita lakukan pemberian JPT, pembenah tanah, kan. Nah, jadi kita siram dulu, atau kita tanam dulu lalu kita siram, biar kelembapannya terjaga. Setelah itu kita lakukan pemasangan drip. Jadi untuk tahap berikutnya kita melakukan pembuatan pupuk kompos. Apa sih tujuan kita melakukan pembuatan pupuk kompos? Salah satunya kita manfaatkan rumput yang ada agar tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi media pupuk kompos ini sebenarnya kita siapkan lebih awal. Jadi waktu kita pembuatan lahan atau tempat media tanam, tentunya harus kita rapihkan dulu, kita bersihkan dulu apa yang ada, kita kumpulkan di media pupuk kompos. Nah, tujuannya untuk tabungan ke depan. Jadi ketika kita kehabisan bahan baku untuk pembuatan media tanam, pupuk hitam ini bahasanya, pupuk kompos ini sebagai pupuk hitam, ini sebagai penggantinya gitu. Nah, jadi untuk pembuatan pupuk kompos itu sendiri kita perlu paham untuk tahap demi tahapnya. Jadi untuk medianya kita siapkan, kalau yang bentuk lingkaran kita tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau media yang untuk kita buat pupuk kompos berbentuk lingkaran, kita buat galian lingkaran gitu, sesuai dengan ukuran. Gitu. Kalau yang sukanya persegi, atau sebenarnya kalau untuk aturannya itu sesuai SOP itu 1 kali berapa saja panjangnya gitu. Kalau untuk ketinggian mungkin 1 meter lah, nggak mungkin terlalu tinggi karena kita nggak nyampe kalau ketika mau ngisi atau apa kan. Kenapa kok harus 1 meter? Nah, kalau 1 meter itu dia ada rongga udara, jadi udara tetap masuk. Nah, jadi untuk penguraian lebih maksimal gitu. Tapi kalau terlalu lebar itu kurang maksimal. Kenapa tempat pembuatan kompos itu harus ada rongga-rongganya, tidak boleh tertutup gitu kan. Itu. Jadi untuk tahapannya setelah kita buat ruang untuk penaruhan komposnya, kita isi dengan ranting. Apa tujuan kita kasih ranting? Ya, salah satunya agar air tidak mengendap di situ, agar bisa terserap ke tanah. Itu salah satu tujuannya. Nah, untuk selanjutnya tahap yang kedua kita berikan limbah yang ada atau sampah-sampah yang ada, baik itu daun ataupun rumput-rumputan. Kurang lebih mungkin kalau ranting sekitar 20 cm, untuk daun pun begitu. Jadi kisaran di 20 cm, setelah itu kita kasih tanah minimal di 10 cm ya Pak ya. Untuk tanah 10 cm, setelah itu kita tabur dedak. Kalau tidak langsung disiram cuman pakai air leri. Nah, tapi kalau tidak ada air leri bisa kita gunakan dedak, baru kita siram air biasa. Dan itu bertahap, sab demi sab seperti itu perlakuannya begitu. Untuk terakhir bisa kita tutup dengan daun agar supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung gitu kan. Mungkin itu saja dulu Pak yang bisa. Durasinya itu berapa bulan? Bisa. Kalau untuk durasi kurang lebih paling cepat mungkin 1 bulan sampai 2 bulan Pak. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang mau nambahkan dari anggota, monggo. Ini masuk BSM TV loh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan dari teman Pak Ketua. Yang dari tadi Pak, pemasangan saluran drip itu yang sangat menarik. Menariknya kenapa? Karena ada barang yang lubangnya sangat sempit, kemudian harus dicolok. Nah, di awal-awal, saudara-saudara jangan salah paham, saudara-saudara. Ini saya yang di rumah pun sama sebenarnya. Harus dilatih. Ini waktu pemasangan pertama itu saya juga sempat gimana ini kesulitan membakarnya, kelamaan dibakar, lelet, tidak dibakar, kurang kencang. Nah, adalah salah satu teman tadi, tidak tahu siapa yang pertama
Jadi ternyata latihan itu yang membuat Pak. Tahu, jadi minimal Maksudnya latihan lobang itu bukan kitanya. Lobang itu dilatih dulu di besar. Jadi dicoloklah dengan sticknya, stick penancapnya itu tadi. Dicolok, dibakar, langsung dicolok, melar. Enak sudah dimasukkan. Ya, itulah tadi salah satu yang menarik yang kita ikuti tadi ini. Ya. Melatih untuk membesarkan. Melatih untuk membesarkan. butuh pemanasan. Butuh pemanasan, iya. Boleh to the point. Iya, betul. Apa yang lain yang mau nambahkan? Ya, silakan. Masih ada mungkin yang lain, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat belajar tentang tadi mulai dari perawatan benih, penanaman dengan pembuatan ini. Ada hal baru, Pak. Kebetulan saya selama ini selalu artinya sudah biasa melakukan penanaman. Ini cuman ada yang baru ini yang seperti ini. Ini menjadi tambahan ilmu bagi saya. Karena selama ini saya hanya mengandalkan herbisida untuk membasmi rumput. Ada juga anggota saya yang khusus memang mencabut, tapi itu hanya disimpan di pohon yang jangka panjang gitu. Nah, ternyata dengan metode seperti ini, saya sudah kebayang bahwa nggak ada lagi yang terbuang di lahan saya nanti ke depannya. Semua zero waste, semua termanfaatkan. Ya, hanya itu Pak yang bagi saya syukur artinya. Diskusi-diskusi tadi yang seperti colok-colok tadi itu yang dulu awalnya itu gimana caranya ini ya karena sama Malaysia kan luasan banyak jadi sementara kan kita di lapangan itu harus cepat pasang banyak dengan teknik-teknik itu ternyata kita bisa temukan di lapangan. Jadi bagi kita semua jangan takut untuk berbuat karena ternyata di lapangan itu adalah tempat belajar yang paling bagus. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Cukup? Ya, monggo Mas, monggo. Nanti saya review sedikit ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi kelompok Abatani. Pagi. Yes. Bagus nih. Semangat terus ya Pak sampai sore nanti. Pak, saya mau nanya nih. Ini kan pakai apa? Sekam ya, dedak ya. Nah, kalau di daerah kita tuh dedak sulit dicari, itu alternatifnya apa gitu Pak? Karena ini ada salah satu petani juga, kalau kayak gini susah carinya. Tapi mungkin di suatu tempat itu ada nggak alternatif yang bisa kita pakai? Mungkin di sini banyak nih dedak, tapi di sana nggak ada. Ada nggak alternatifnya yang bisa kita gunakan juga gitu? Oke, terima kasih, itu aja yang mau saya tanyakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang tanyakan dan juga saya review sedikit ya. Pada saatnya kegiatan hari ini, alhamdulillah teman-teman Abatani sudah melakukan dengan baik, semuanya juga kompak ya, sama-sama melakukan. Dan untuk saya catatan saja, yang pertama untuk kompos semula jadi ini. Sebenarnya kompos semula jadi ini diajarkan beliau sebagai seni, kalau kita dalam di hutan itu tinggalnya seni bertahan hidup lah ya. Contoh begini, petani ini kan tetap tidak ada pupuk ini harus tetap punya kewajiban bertanam kan. Nah kalau pas pupuk mahal juga kan petani juga daya belinya belum tentu bisa ya kan. Nah dengan dibuatkan seperti ini minimal petani itu punya gambaran bahwa ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan walaupun pupuk lagi nggak ada gitu. Ya dan ke depan perlu Bapak Ibu ketahui nih ya bahwa pupuk itu semakin sulit sekali. Kalaupun punya uang, punya kartu tani dan sebagainya kan udah dibatasi. Iya kan? Jadi untuk menggarap 1 hektar saja kan kurang pupuknya. Nah ini salah satu upaya untuk bisa mengatasi masalah itu. Kelihatannya memang sederhana tapi kalau ini di manajemen ini luar biasa. Jadi kalau teman katakan buka lahan 1 hektar atau setengah hektar, kan pasti kan banyak rumput-rumputan dan sebagainya yang mesti disiapkan dulu kan. Kalau pengen tiap hari panen pupuk, langkahnya gimana? Ya seperti kita nanam sayur kemarin, rinam-rinem itu sehari tanam, sehari panen. Kalau ini katakan jadinya 3 bulan lah paling lama ya. 3 bulan berarti berapa hari Pak? 90 hari, maka bikinnya 90 ini. Tiap hari bikin 1. Besoknya bikin lagi, besoknya bikin lagi. Hari ke-90 ini sudah jadi Pak. Ya, nanti jaraknya mungkin beberapa meter lagi 1, beberapa meter lagi bikin 1. Tujuannya apa? Supaya kesediaan pupuk itu harus ada. Untuk menanam ketika sulit sekali atau mahal sekali namanya pupuk tadi.
Bisa dipahami ya? Jadi ini bisa dimanfaatkan. Makanya beliau mengatakan Pak Bayu, ketika kita ke lahan, nggak punya pupuk, melihat rumput masih hidup itu kita udah alhamdulillah. Berarti ada sarana yang bisa kita buat di situ. Tumbuh di situ, kita ambil, kita proses, balikan lagi ke lahan tersebut. Jelas bisa pahami ya? Kalaupun untuk penggantinya, katakan kita nggak ada dedak padi ya kan, bisa dikumpulin aja air cucian beras. Jadi setiap ke lahan ditaruh aja sini di pinggirnya. 1 galon tadi kan, cuman 2.000 tuh harganya. Iya kan? 15 liter nanti kelihatan kering disiram. Kan gitu kan? Nah disiapkan. Kalau nggak ada sama sekali air cucian beras, bisa air limbah rumah tangga itu yang sudah diproses. Saringannya itu kan bisa disimpan juga itu. Kalaupun itu sulit juga, Bapak Ibu cari humus bambu, boleh dikembangkan, masukkan tong, kasih air kelapa, kasih air gula, udah jadi bakteri itu. Iya kan? Bapak Ibu sudah punya bakteri. Iya, tapi kenapa dikasih dedak? Kan dedak ini kan makanannya bakteri ya, supaya dia bisa berkembang pesat di sana. Bisa dipahami? Jadi tidak ada istilah tidak bisa gitu. Harus tetap bisa dilakukan sekalipun kondisi sulit. Ya ibaratnya kalau ada pepatah itu tak ada rotan, akar pun jadi. Artinya bagi petani, awal aja Pak KB ya, karena kalau sudah selanjutnya yang nggak dihabiskan semua dipakai, ini lagi yang dipakai. Boleh, itu lebih bagus lagi. Udah mempercepat, membantu proses fermentasinya. Ya, kalau punya kotoran lain, kata kotoran hewan, sapi, kambing dan ayam bisa dimanfaatkan, bisa disatukan di sini. Ya, itu bisa dipahami teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Nah, oke. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Oke, terima kasih. Monggo silahkan ngopi Bapak Ibu.